Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar PPKN, di mana bab 1 ini tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Adapun subbab materinya yang akan dipelajari hari ini adalah tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Materi ini ditujukan untuk kelas 9, bab pertama, pertemuan pertama. Hai student, halo anak-anak, jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan materi-materi terbaru dari kelas ibu ya. Oke, sebelum pembelajaran, ada baiknya kalian prepare dulu. Pertama, kalian harus perhatikan video ini sampai selesai. Lalu, penjelasan melalui guru di video ini harus didengarkan karena materinya di sana berupa poin-poin saja, sedangkan nanti ibu akan menjelaskan lebih lanjut. Lalu yang ketiga, catat di buku dan tulis materi yang disampaikan di video ini ya. Ya, bab 1 ini ada 3 materi pokok atau subbab ya. Yang pertama, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Lalu, dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir, tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Nah, untuk hari ini, kita akan belajar penerapan Pancasila dari masa ke masa. Bagaimana sih penerapan Pancasila dari masa ke masa? Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan pemersatu bangsa Indonesia. Kompleksitas bangsa Indonesia seperti keberagaman suku, agama, daerah, adat istiadat, dan kebiasaan budaya serta warna kulit mutlak harus dipersatukan. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila begitu berpengaruh karena mendasari setiap segi kehidupan masyarakat di Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mengetahui bagaimana implementasi atau pelaksanaan Pancasila dari mulai awal kemerdekaan, lalu pada masa Orde Lama, Orde Baru, pada masa reformasi hingga saat ini. Bagaimana sih perkembangan penerapan Pancasila dari masa ke masa? Yuk kita pelajari lebih lanjut lagi. Kita mulai dari masa awal kemerdekaan. Masa awal kemerdekaan itu terjadi pada tahun 1945 sampai 1950. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara dapat dikatakan mulai pada masa awal kemerdekaan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia memproklamasikan diri kemerdekaannya. Di kala itu, dasar yang digunakan adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang presidensial. Namun, dalam prakteknya, sistem ini tidak dapat terwujud setelah penjajah dapat diusir. Nah, pada masa awal kemerdekaan, yaitu pada tahun 1145 sampai 1150, Pancasila mendapatkan banyak tantangan dari berbagai pihak, seperti dari Belanda. Bahkan dari masyarakat Indonesia sendiri, ada yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, terdapat juga upaya-upaya pemberontakan terhadap NKRI di sejumlah tempat, yaitu adanya pemberontakan PKI, pemberontakan DITII di Jawa Barat dan Jawa Tengah, ada APRA, Andi Ajis, dan pemberontakan RMS. Apa aja sih pemberontakan itu? Silahkan kalian baca lebih lanjut di buku modulnya ya. Lalu, ada masa pemerintahan
parlementer pada tahun 1150 sampai 1159, di mana berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1150, Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Namun, tanggung jawab pemerintahan itu berada di dalam Perdana Menteri bersama para menterinya. Jadi, di sini pemerintah atau presiden itu hanya berfungsi sebagai kepala negara saja, sedangkan yang menjalankan pemerintahan adalah Perdana Menteri bersama para menterinya. Penerapan Pancasila pada periode ini cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal. Hal ini ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Nah, adapun hal penting yang terlaksana di tahun atau di periode ini yaitu terjadinya pemilihan umum pertama di Indonesia, yaitu pada tanggal 20 September 1155. Terpilih 272 wakil rakyat sebagai anggota DPR, dan pemilu ini juga berhasil memilih anggota-anggota lembaga konstitusi sebanyak 550 orang. Lalu selanjutnya kita beralih ke masa Orde Lama. Sebelum ke sana, ternyata di masa ini, di masa 1150 sampai 59 ini terjadi juga pemberontakan. Yang tadi dijelaskan ya, pemberontakan dari DTI itu masih berlanjut di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Terus ada pemberontakan dari PRRI dan pemberontakan Permesta. Jadi ternyata yang ingin menghancurkan NKRI itu bukan hanya dari luar saja, dari Belanda, tapi dari dalamnya juga ada. Kenapa bisa seperti itu? Karena dari dalam diri masyarakatnya belum tertanam nilai-nilai Pancasila, apalagi sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Oke, kita selanjutnya pada masa Orde Lama. Masa Orde Lama ini terjadi pada tahun 1159 sampai 1166. Nah, sebagian pihak menyebut masa 1959 hingga 1966 sebagai periode demokrasi terpimpin. Pada masa ini, demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat, sebagaimana diamatkan nilai-nilai Pancasila, namun cenderung berada pada kekuasaan presiden. Maka terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya, Presiden Soekarno menjadi otoriter, diangkat menjadi presiden seumur hidup, politik konfrontasi, dan penggabungan nasionalis, agama, dan komunis yang ternyata tidak cocok dengan kehidupan negara Indonesia. Nah, terbukti dengan adanya kepemerosotan moral di sebagian masyarakat yang tidak lagi hidup bersendikan nilai-nilai Pancasila dan berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Nah, maka tahun segini itu terjadi peristiwa pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1165. Nah, karena nilai-nilai Pancasila sudah tidak ada dalam masyarakat, pada sebagian masyarakat saat itu, PKI berusaha merebut kekuasaan disertai membunuh 6 perwira tinggi dan seorang ajudan Jenderal Ahmad Nasution. Nah, pada tanggal 12 Januari 1166, terjadi demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan, dan demonstrasi tersebut dikenal dengan 3 tuntutan hati nurani rakyat atau Tritura. Isi dari Tritura tersebut yang pertama adalah bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Yang kedua, bubarkan Kabinet Dwaikora dari unsur-unsur PKI. Dan yang ketiga adalah stabilitas ekonomi atau turunkan harga. Nah, selanjutnya itu ada pemerintahan masa Orde Baru.
pada tahun 1966 sampai 1998. Masa 1966 hingga 98 disebut dengan masa Orde Baru. Orde Baru diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan murni dan konsekuen. Pada masa ini, negara Indonesia juga mengalami beberapa pembangunan, tetapi di akhir masa pemerintahannya terdapat krisis moneter yang disebabkan oleh keuangan negara yang tidak stabil dan banyaknya hutang kepada pihak negara asing. Demokratisasi akhirnya tidak berjalan dan pelanggaran HAM terjadi di mana-mana yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau negara. Penerapan Pancasila pada masa Orde Baru ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan murni. Yang kedua, Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, sekaligus berhasil mengatasi paham komunis di Indonesia. Dan yang terakhir, dalam pemerintahannya, Presiden Soeharto melakukan beberapa penyelewengan dalam penerapan Pancasila. Nah, ini di akhir-akhir jabatannya ya, yang diterapkannya demokrasi sentralistik, demokrasi yang berpusat pada pemerintahan. Nah, cukup lama nih Presiden Soeharto ini menjabat sebagai presiden di Indonesia saat itu. Nah, karena penyelewengan yang dilakukan oleh Presiden Soeharto pada masa 1998 hingga sekarang itu disebut dengan masa reformasi, karena pada tahun 1998 terjadi demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa untuk menuntut turunnya Presiden Soeharto. Nah, terjadilah masa reformasi dari tahun 98 hingga sekarang. Pancasila pada masa reformasi tidaklah jauh berbeda dengan Pancasila pada masa Orde Baru dan Orde Lama. Tetapi ada tantangan yang harus dihadapi. Tantangan itu adalah KKN, yang merupakan masalah yang sangat besar dan sulit untuk dituntaskan. Pada masa ini, korupsi benar-benar merajalela. Para pejabat negara yang melakukan korupsi sudah tidak malu lagi. Mereka justru merasa bangga. Ditunjukkan saat pejabat itu keluar dari gedung KPK dengan melambaikan tangan serta tersenyum seperti aktris yang baru terkenal. Selain KKN, globalisasi menjadi racun bagi bangsa Indonesia karena makin lama ideologi Pancasila tergerus oleh ideologi liberalisme dan kapitalisme. Apalagi tantangan pada masa ini bersifat terbuka, lebih bebas dan nyata. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus menguatkan nilai-nilai Pancasila dalam diri kita, dan kita harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan agar negara kita terus bertahan dan menjadi negara yang lebih baik untuk kedepannya. Ya, sekian pembelajaran PPKN kelas 9 bab 1 pada pertemuan 1 sekarang. Silahkan dirangkum apa yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.